Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idi Yustiani dengan NIM 191010745. Di sini saya akan membacakan cerpen karya Beni Arnas dengan judul Bunga Kecubung Bergaun Susu. Pada akhirnya, sesuai arti namanya, Mukhlisin harus ikhlas menerima kenyataan. Bukan sekedar kenyataan bahwa negara tak mengakuinya sebagai bekas pejuang, atau kenyataan bahwa justru si Samin, teman seperjuangannya, yang mendapat tunjangan dari pemerintah setiap bulan. Tapi juga kenyataan bahwa mungkin saja ia adalah seorang perjaka paling tua yang pernah ada. Di usia lewat 70, Mukhlisin masih belum kawin. Mungkin banyak laki-laki yang tak kawin-kawin hingga usia tua, tapi banyak dari mereka sudah tak perjaka karena tergoda berbuat nakal dengan beberapa wanita yang rela menanggalkan keperawanan tersebab rayuan atau muslihat rupiah. Tidak, itu tak terjadi pada Mukhlisin. Ia memang tidak rajin ke masjid, tapi bukan berarti tak pernah sholat. Walaupun tak pernah hatam Al-Quran, ia hafal surat Yasin yang Sa'ban malam Jumat ia bacakan untuk kedua orang tuanya yang sudah tiada. Tentang tampang, ia memang tidak tampan, namun tutur katanya sangatlah sopan. Walau sesekali ia marah pada anak-anak yang kerap mencuri kayu keringnya untuk dijadikan senapan-senapan, atau pada orang-orang yang meragukan perjuangannya di masa perang kemerdekaan. Dan kini, sebagai seorang pencari kayu, walaupun jauh dari yang dikatakan kaya, ia tak punya utang. Singkat kata, hidupnya tak banyak tingkah. Maka ia sungguh bingung dengan apa yang menimpanya. Bukan lagi tentang kiprahnya di medan perang yang tak pernah terakui. Bukan itu. Namun kerap ia bertanya sendiri, apa yang menyebabkan Tuhan tak menunjukkan satu wanita pun untuk mendampingi hidupnya. Ini tak berarti Mukhlisin merutuki ketentuannya. Ia percaya manusia yang merana di dunia akan memiliki nasib sebaliknya di akhirat. Ya, bila Mukhlis ingin marah, sudah lelah ia. Bila ingin menggerutu, pasti bosan Tuhan mendengarnya. Bila ingin menangis, malu ia pada usia. Bila ingin bercerita, kepada siapa seorang sebatang kara sepatutnya mengaitkan rasa percaya. Saban pagi hingga matahari membuat tubuh kehilangan bayangan, Mukhlisin mencari kayu ke hutan-hutan. Kadang ke hutan Bukit Sulap tempat pondoknya berada, kadang ke hutan Belalau, kadang ke hutan di sepanjangan bantaran sungai Kelinging, kadang ke hutan-hutan kecil di Kenanga, Kayu Ara, atau Batu Urip. Ia baru akan menjual kayu kering itu ke pasar usai zuhur atau jelang asar atau keesokan paginya. Namun sebenarnya jarang sekali ia menjualnya ke pasar, karena sepanjang perjalanan menuju pasar biasanya barangnya habis dibeli oleh orang-orang. Ia memang tak pernah memberi harga tinggi, hanya 5.000 untuk satu ikat yang berisi 10 potong kayu. Apalah arti uang sejumlah itu di masa sekarang? Mungkin karena kasihan pada orang tua sepertinya, banyak pembeli yang membayar lebih. Bagai tahu berterima kasih, Mukhlisin membalasnya dengan memberikan apapun yang menyertai kayu-kayu kering di dalam sarau-sarau yang diikatkan pada kedua ujung kasau yang dipanggulnya. Kadang ia memberi cendawan yang dipungut dari tunggul-tunggul, kadang 1-2 tandan pisang, kadang jantung pisang, kadang beberapa ikat pakis yang ia petik di hutan. Yang tak kadang-kadang adalah selalu ada beberapa tangkai bunga kecubung di dalam keranjang anyamannya itu. Bunga-bunga itu kerap ia tawarkan kepada orang-orang yang membeli kayu keringnya, walaupun jarang sekali ada yang mau menerimanya. Selain 1-2 anak perempuan yang suka pada bunga. Tentang bunga kecubung itu, orang-orang kampung tak lagi menyelipkannya dalam perbincangan. Musim gunjing itu sudah lewat. Dulu, ketika usia Mukhlisin belum 50, banyak yang bilang kecubung-kecubung itu jelmaan peri hutan. Di malam hari, mereka menjelma perempuan yang sangat cantik. Peri-peri hutan itulah yang menemani malam-malam sunyi si tukang kayu. Sebenarnya,
Ada lagi kabar-kabar yang lain, namun gemanya kalah nyaring dibanding kabar kecubung jadi-jadian. Tentu saja Mukhlisin mengetahui kabar keparat itu. Pernah ia memberi pelajaran beberapa perempuan yang tertangkap basah sedang menggunjingkan kecubung-kecubungnya. Ia mengambil semua kecubung dari dalam sarau, membawanya ke hadapan mereka, lalu meremas semuanya hingga hancur tak berbentuk. Bila benar kecubung-kecubung yang barusan hancur ini adalah peri hutan, maka matilah mereka atau terkutuklah aku, ujarnya penuh amarah kala itu. Entah karena gentar ada kemarahan Mukhlisin, atau memang zaman yang sudah bergasing terlalu cepat hingga kabar-kabar itu pun tenggelam oleh riuhnya perbincangan tentang harga karet yang anjlok, harga bawang dan jengkol yang naik, dan susahnya daging sapi didapatkan di pasar-pasar. Tak ada lagi yang mengguncingkan bunga kecubungnya. Mukhlisin sempat berpikir, jangan-jangan desas-desus perihal kecubung jadi-jadian itulah yang membuat jodohnya makin menjauh. Namun, sangkaan itu segera ditepisnya begitu waktu berjalan. Ia pun sempat menyoal pekerjaannya sebagai aral hingga tulang rusuk kirinya tak kunjung menemukan jalan pulang. Siapa yang sudi menikah dengan tukang kayu? Tapi, lagi-lagi ia malu sendiri. Mengapa pula aku harus malu dengan pekerjaanku? Bukankah selama ini kayu-kayu kering itu menghidupiku dan memberiku banyak kebahagiaan? Mencari kayu kering telah menjadikan Mukhlisin seorang pengembara, dengan sarau di punggung dan mandau di tangan. Tak jarang ia membuat jalan sendiri untuk merabas kerimbunan tanpa menyebabkan banyak kerusakan. Mukhlisin tak pernah menggunakan mandaunya untuk menebang pohon atau menebas dahan yang dirimbuni daun, bunga, dan buah-buahan. Ia hanya menebang batang dan menebas dahan yang meranggas. Dengan cara seperti itu, pengembaraan sederhana itu memberinya gairah dan ketenangan. Sampai-sampai ia sempat berpikir, jangan-jangan hutan dan kayu-kayu kering yang ada di dalamnya adalah belahan jiwa yang sebenarnya. Maka seperti ada bagian tubuhnya yang terluka dan mengucurkan darah bila tak sengaja ia dapati pohon besar ditebang atau semak-semak hijau ditebas semaunya oleh mereka yang memiliki kapak atau bahkan mesin chainsaw. Ia pernah menegur mereka, namun alih-alih malu atau merasa bersalah, para penganiaya hutan itu malah balik mengancam. Mukhlisin baru tahu kalau para pengguna mesin chainsaw itu dikawal orang-orang bersenjata. Ia masih tak habis pikir, bagaimana aparat bisa menjadi kacung? Atau mereka itu bukan aparat, melainkan orang-orang hebat yang bisa beroleh senjata dengan cara di luar perkiraan. Ia lelah dan marah pada dirinya yang tak bisa berbuat apa-apa. 30 tahun yang lalu, ketika kesedihan merundungnya karena alasan yang bertindihan, tubuh yang masih membujang dan hutan-hutan banyak berubah jadi persawahan, Mukhlisin duduk bersandar di bawah batang durian yang besar. Tiba-tiba pandangannya bertabrakan dengan beberapa batang kecubung yang semua bunganya sedang mekar ke bawah. Bunga-bunga kecubung itu seperti berempati kepadanya, ikut merasakan kepedihan dan kekesalan panjang yang menggerumunginya. Ia mendekati kecubung-kecubung yang menduduk itu, memandangi mereka lekat-lekat. Ia tak tega memetiknya. Mengagumi tidak harus memiliki, apalagi menyakiti batinnya. Ajaib, semua kecubung yang mekar itu tiba-tiba begitu memesonanya. Di mata bujangan 40 tahun, kecubung-kecubung itu tak ubahnya bidadari yang kerap hadir dalam mimpi basahnya. Kulitnya kuning duku, wajahnya cantik bercahaya, dagunya lengkuk mangga, rambutnya disanggul sekenannya. Oh iya, sang bidadari juga sangat anggun dalam balatan gaun lindung berwarna susu, dengan kalung berkilau berwarna daun di lehernya yang jenjang. Lekas Mukhlisin kibaskan khayalan itu dengan penuh kegeraman dan sakit hati. Mahkota bunga kecubung di hadapan itu memang berkah sangat lebar, tembus pandang, dan warna putih susunya menenangkan untuk dipandang. Kelopak mungilnya yang berwarna hijau menyejukkan perasaan, dan tangkai sarinya yang menjulang tampak bersih dan menerbitkan keindahan. Sejak itu,
beberapa tangkai kecubung selalu menyertainya. Ya, menyertai dengan sendirinya. Mukhlisin tak merasa memati kecubung-kecubung itu karena ia memang tak sampai hati melukai tangkainya. Awalnya ia heran, namun itu tak berlangsung lama. Kesendirian mengajarinya peka terhadap keajaiban. Ya, siapa yang akan percaya pada cerita seorang bujang tua tukang kayu? Bila berjalan di tengah kesunyian, ia akan mengajak kecubung-kecubung dalam sarau bercerita. Tak ada pendengar sebaik dan sehikmat kecubung. Ia memang sempat merasa sangat menyesal ketika meremas 5 tangkai kecubung beberapa tahun kemudian. Ia mengutuk kebodohannya yang tunduk pada bisik-bisik kecubung-kecubung sehingga meremukkan mereka. Betapa kecubung-kecubung itu rela berkorban agar aku tak dikatakan beristri dengan siluman. Sesalnya kala itu. Hingga di siang Jumat yang terik itu, keanehan terjadi. Dalam perjalanan menuju pasar usai sholat Jumat di masjid di lereng Bukit Sulap, Mukhlisin sangat heran karena tak seorang pun yang membeli kayu keringnya. Tak lama kemudian, ia mendengar kabar yang berhasil membekapnya dalam ketakutan. Orang-orang kampung menjulukinya perjaka tua pecah bulu. Bagaimana mungkin aku dikatakan laki-laki yang tak mampu menahan nafsu hingga melampiaskannya kepada apapun yang dapat merangsang birahi? Mukhlisin sangat tak terima dan sakit hati. Barulah ketika celetukan ibu-ibu di pinggir jalan yang mengetuk gendang telinganya, nyalinya ciut dan rasa malunya membubuk. Pagi tadi, anak-anak yang sedang mencari buah para di lereng bukit menemukan si tukang kayu sedang membelek batang kecubung yang sedang lebat-lebatnya berbunga. Kata mereka lagi, batang kecubung itu sampai patah. Dan si tua gila itu berguling-guling dengannya seperti bergulat dengan perempuan di atas ranjang. Oh iya, tukang kayu itu telanjang ketika melakukannya. Haram jadah. Oh iya ya, ia juga menyebut-nyebut nama perempuan. Siapa? Mayang. Mayang? Iya, dasar bujang liat. Ternyata selama ini diam-diam tukang kayu itu menaruh hati pada bekas kekasih karibnya. Tak kusangka kalau Mukhlisin menyukai perempuan itu. Asal kau tahu saja ya, Mayang itu sudah disumpahi si Samin jadi perawan sampai mati. Kau yakin Samin menyupainya begitu? Bisa saja, apalagi sejak penolakan pinangannya tolak oleh keluarga Mayang puluhan tahun lalu. Samin cuma menyendiri di pelosok Muara Kelingi dan tak pernah ke kota. Menyendiri? Iya, sama seperti Mukhlisin. Mungkin karena mereka sama-sama berperang dulunya. Tapi kan hanya Samin yang diakui sebagai veteran. Mukhlisin tidak. Mukhlisin sibuk memikirkan jodohnya yang tak sampai-sampai. Sibuk dengan kecubungnya. Kecubung binal. Dasar tua bangka binal. Tak ada bini, kecubung pun jadi. Demi Tuhan, aku tidak melakukannya, gumam Mukhlisin dengan bibir bergetar. Memang, ketika kantuk menyerang pagi tadi, ia menyadarkan diri ke tiang pondok yang berada tak jauh dari rimbun kecubung yang ditanamnya 4 tahun yang lalu. Ia sungguh tak mampu melawan kehendak matanya sebab semalaman begadang menunggu durian jatuh. Ia sadar kala itu seorang perempuan yang kerap hadir dalam mimpi basahnya datang menghampirinya. Seperti biasa, kulitnya kuning duku, wajahnya cantik bercahaya, dagunya lekuk mangga, rambutnya disanggul sekenannya. Dan tentu saja, tubuhnya dibalut gaun landung berwarna putih susu yang sedikit transparan, dengan kalung berwarna hijau berkilau di lehernya yang jenjang. Mukhlisin hakul yakin kalau kedatangan perempuan mirip bidadari itu adalah hadiah dari Tuhan, karena ia menunggu Duria seraya mengirim surat Yasin pada almarhum kedua orang tuanya hingga 10 kali. Tiba-tiba ingatannya memberontak. Bila memang itu mimpi,
Mengapa pagi tadi pakaianku tergantung di semak pakis di dekat batang kecubung? Mukhlisin melongo ke dalam sarau-saraunya. Selain beberapa ikat kayu kering, ada 5 buah durian, 2 ikat pakis, 9 papan petai. Tak ada bunga kecubung di sana. Ia menatap langit dengan mata yang mengandung api. Beberapa saat kemudian, ia menghempaskan kasau hingga sarau-sarau beserta isinya berhamburan di jalanan. Orang-orang di tepi jalan yang memperhatikannya sedari tadi terenyak menyaksikan gerakan mendadaknya. Mukhlisin memutar badan dengan tangan kanan menghunus mandau. Dalam 2-3 kejap, ia sudah berlari meninggalkan arah pasar. Orang-orang ketakutan dan berlarian masuk ke dalam rumah. Ternyata setali 3 uang saja dengan negara dan Samin. Rupanya kalian juga yang mengolok nasibku. Kecubung keparat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kurangnya dalam saya membaca cerpen dari Beni Arnas dengan judul Kecubung Bergaun Susu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.